Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ternak di mana saja berada. Mudah-mudahan sobat ternak dalam keadaan sehat dan begitu pun pada ternaknya. Akan tetapi sahabat ternak, pada saat ini perlu kita waspadai, ada berbagai macam penyakit yang telah menyerang ternak kita, terutama pada sapi ini. Ada beberapa daerah yang mulai terjangkit, yaitu penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan ternak secara meluas. Bahkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah menetapkan 2 kabupaten di Aceh dan 4 kabupaten di Jawa Timur sebagai daerah wabah PMK. Di Aceh itu ada di Kabupaten Tamiang dan Aceh Timur. Di Jawa Timur itu ada di Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Kasus ini mulai muncul di Indonesia, dinyatakan bebas PMK lebih dari 3 dekade yang lalu. Kasus pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada tanggal 28 April 2022 dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. Sejauh ini pemerintah telah mengambil langkah karantina hewan untuk hewan ternak, rencana pengadaan vaksinasi termasuk membentuk satuan tugas. Apa itu virus penyakit mulut dan kuku? PMK atau dikenal dengan Foot and Mouth Disease dan Aphtai epizooticae adalah penyakit hewan menular yang bersifat akut dan disebabkan oleh virus. Dalam literatur yang dipublikasikan situs-situs pemerintah daerah, penyakit ini berasal dari virus tipe A dari keluarga Picornacinidae, genus Aptovirus, masa inkubasi antara 2 sampai 14 hari. Penyakit ini rentan menulari hewan ternak seperti sapi, kerbau, unta, gajah, rusa, kambing, domba, dan babi. Bagaimana virus ini menular? Penularan PMK pada hewan ternak ini berlangsung melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung dapat melalui droplet, leleran cairan hidung, dan serpihan kulit pada hewan yang terinfeksi virus. Sementara itu, penularan secara tidak langsung terjadi pada vektor hidup, yaitu manusia dan hewan lainnya. Virus yang menempel ini juga menular melalui mobil, pengangkut ternak, peralatan alas kandang, dan lainnya. Selain itu, virus ini juga dapat menyebar melalui angin. Di daerah beriklim khusus bisa mencapai radius 60 km di darat dan 300 km di laut. Apa saja ciri-ciri yang tampak pada penyakit mulut dan kuku ini? Virus yang bersifat menginfeksi dan membuat sapi demam tinggi hingga 41 derajat Celcius, tidak nafsu makan, menginggil, produksi susu berkurang drastis. Sapi yang terinfeksi PMK juga menunjukkan tanda-tanda kerap menggosokkan bibir dan menggertakkan gigi dan mengeluarkan liur. Selain itu, pada kasus sejumlah sapi yang terinfeksi mengalami pincang karena luka pada kaki, berakhir dengan kuku yang lepas. Mortalitas sapi yang dewasa itu 1-3%, tetapi untuk anak sapi umurnya kurang dari 6 bulan itu kematiannya besar, 50-60%, kata Profesor Helmi. Kondisi sapi-sapi yang kita tutup sejauh ini sudah ada nggak temuan kita dari peternakan adanya sapi yang tertular PMK tersebut? Dari pemantauan kita dan teman-teman di lapangan, baik yang dilakukan pemantauan di Rumah Potong Hewan Kota Bengkulu, begitu juga di kandang-kandang para peternak dan para pedagang sapi yang ada, kita sudah berkoordinasi dan kita simpulkan bahwa untuk saat ini alhamdulillah kita di Kota Bengkulu belum ada masuk penyakit mulut dan kuku PMK. Kalau untuk melihat dari ciri-cirinya itu apa Pak? Kalau kita bisa melihat sapi itu tertular PMK atau tidak? Kita bisa melihat pertama ya dari gejala fisik ya. Kalau kita buka mulutnya itu mulai dari gusi ataupun lidah sampai ke bibir itu seperti sariawan. Kemudian
itu di mulut. Kalau kita lihat lagi ke kukunya itu mulai dari celahnya itu, nah itu akan seperti melepuh. Kalau kita pernah lihat penyakit kutu air gitu ya, nah, pada manusia seperti itu, nah, dia melepuh dan bisa akhirnya membusuk. Seberapa bahaya ini Pak penyakit ini Pak untuk di kondisi manusia? Nah, kita teruskan dulu, kemudian ciri yang lain kita lihat dari panas tubuhnya. Kita ukur suhu tubuh itu akan meningkat, bisa dari 39 sampai 41 derajat, sangat panas sekali. Dan itu akan mengakibatkan nafsu makannya juga turun, tidak mau makan, dan pada akhirnya nanti kondisinya akan lemah gitu ya. Nah, itu sebagai ciri-ciri yang bisa kita dipantau ya dari fisik dan. Nah, kalau mau melihat secara pasti lagi bisa dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium. Tapi secara sepintas di luar atau tanpa laboratorium juga sebetulnya sudah bisa kita pastikan. Nah, kemudian kalau misalnya untuk dikonsumsi, pada prinsipnya sebetulnya tidak membahayakan kepada manusia, tetapi sangat mudah menular sesama ternak yang lain. Nah, namun kalau misalnya ada kasus yang sudah positif PMK, kalaupun dipotong itu harus bagian jeroannya harus kita musnahkan. Jadi untuk bagian jeroan kita musnahkan, jangan dikonsumsi, insya Allah aman. Karena kalau dia sudah terinfeksi itu virus akan banyak berada di saluran pencernaan itu. Artinya dagingnya aman ya Pak? Kalau dagingnya aman. Pak, kalau untuk mengantisipasi penularan PMK ini di Kota Bumi seperti apa yang upaya sudah dilakukan oleh kita? Nah, kita juga bisa kita lakukan semua pencegahan ya, pencegahan yang bisa dilakukan para peternak kita. Pertama, mereka menjaga kebersihan kandangnya, ya sedapat mungkin dilakukan penyemprotan desinfektan pada kandang-kandang, karena dengan penyemprotan desinfektan itu akan bisa memusnahkan virus ataupun bakteri yang lain. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kita informasikan dengan para mitra kerja kita, pedagang-pedagang kita, agar tidak memasukkan hewan ternak baik kambing, sapi, domba dan lain sebagainya dari daerah tertular. Dari daerah tertular seperti yang untuk saat ini kan yang udah kita sama-sama dengar itu dari Jawa Timur dan Aceh. Jangan sampai masuk dari daerah sana dibawa ke Bengkulu, karena itu akan bisa jadi menularkan ternak-ternak kita yang ada di Bengkulu. Artinya lalu lintas hewannya yang harus kita perlu jaga sebetulnya. Cuma untuk lalu lintas hewan ini itu kan adanya wewenang di pihak pelabuhan ya. Kalau kita di darat ini apalagi Kota Bengkulu agak susah kita. Jadi biasanya daerah pelabuhan itu melakukan pemeriksaan secara ketat. Pak, ini kan menjelang Idul Adha nanti, apakah ada kegiatan pemeriksaan yang bakal dilakukan oleh kita untuk mengantisipasi dan hewan peternak yang terkena PMK yang dijual? Jadi nanti itu udah rutin ya, kalau kita menjelang hari raya kurban itu kan untuk kita di Kota Bengkulu banyak juga yang masuk dari luar kota ya, baik dari kabupaten ataupun luar provinsi. Jadi mana pedagang-pedagang kita yang memasok dari luar provinsi itu kita selalu lakukan pemeriksaan. Setibanya ternaknya di Kota Bengkulu kita periksa. Dan kalau memang ada ternyata yang membawa penyakit, itu akan kita akhir nanti. Ada tugas